Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ternyata 80,7% warga puas dengan kemampuan Anies dalam menangani corona. Kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani corona diapresiasi oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari sebuah survei yang menunjukkan 80,7% warga merasa puas terhadap respon Pemprov DKI Jakarta dalam menangani wabah COVID-19. Hal itu terungkap dari survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan LKSP yang dirilis pada hari Sabtu 2 Mei. Direktur LKSP sendiri Astriana Sinaga mengatakan dari survei terlihat warga puas karena Pemprov DKI Jakarta cepat mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, memberi dukungan kepada tenaga kesehatan dan menyiapkan bantuan sosial bagi rakyat. Ada pula warga yang tidak puas. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Anies yakni pelayanan lambat 54,7%, kurang responsif terhadap keluhan 30,23% dan kurang terbuka 15,7%. Pemprov DKI Jakarta perlu menggerakkan aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memantau perkembangan warga di daerahnya. Informasi dari ketua rukun tetangga atau rukun warga juga penting sebab yang mereka paling tahu kondisi di lapangan. Semua informasi itu diintegrasikan dan dianalisis sebagai bahan pengambilan keputusan. Survei LKSP dilakukan pada 14 sampai dengan 18 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta di 44 kecamatan yang telah melibatkan 886 responden yang dimintai pendapatnya dengan usia 17 tahun ke atas. Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan telah merilis hasil survei terkait penilaian warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19 di wilayah ibu kota negara. Mayoritas warga mengatakan puas, yakni sebanyak 80,7%, dan yang tidak puas sebanyak 19,3% dengan alasan tertentu. Tingkat kesalahan dalam survei itu dengan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaannya 45%. Survei itu dilakukan 886 responden secara acak di seluruh 44 kecamatan di DKI Jakarta. Kata Direktur LKSP, Astriana mengatakan, kepuasan warga didapat setelah mereka menilai Pemprov DKI ini bertindak cepat dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, seperti dukungan terhadap tenaga kesehatan dan juga menyiapkan bantuan sosial bagi warga Jakarta. Dalam melakukan penentuan ini, jumlah responden menggunakan metode Cauchy-Morgan dengan margin of error 2,8%. Responden ini ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten kota. Responden ini mengisi daftar pertanyaan secara online setelah dipastikan terkontak secara individual. Sementara menanggapi hal ini, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menilai hasil survei tersebut sudah cukup menggambarkan kondisi sebenarnya. Namun dia melihat ketidakpuasan warga justru salah alamat. Perlu diberikan catatan terkait dengan persepsi masyarakat mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar 19,03%. Jika dilihat lagi, lebih merupakan kewenangan pusat. Menurutnya, kinerja Pemprov DKI Jakarta ini sudah maksimal dalam pencegahan COVID-19. Pemprov DKI sangat tanggap dengan wabah sejak Januari dengan melakukan pemantauan karena ada penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Wuhan. Bahkan, Pemprov juga mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan Februari. Katanya di DPRD rapat pada tanggal 25 Februari, serta sudah mendapatkan info bahwa ada pasien positif namun masih dirahasiakan oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah COVID-19, sehingga kebijakan yang terkait dengan pencegahan bisa lebih responsif jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun Pemprov lainnya. Sayangnya terkait pengambilan kebijakan, kewenangan Pemprov DKI ini sangat terbatas. Begitu katanya.
Kabar bahagia datang dari Anies Baswedan terkait dengan coronavirus yang terjadi di Jakarta. Jika PDB terus menurun, maka kita akan menuju ke normal. Pembatasan sosial berskala besar PSBB periode kedua di Jakarta memasuki hari kelima sejak diperpanjang pada hari Jumat lalu 24 April selama 28 hari ke depan sampai dengan 22 Mei mendatang. Dalam masa kurun waktu tersebut perlahan namun pasti perubahan mulai dirasakan. Salah satunya adalah menurunnya jumlah penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan pemakaman dengan protap COVID-19 per harinya. Angka yang kita lihat hari ini mencerminkan kebijakan kita 2 minggu sebelumnya. Selalu ada jeda, tapi setidaknya 2 minggu. Ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri pertemuan bersama sekitar 129 perusahaan multinasional dan asosiasi bisnis secara virtual pada hari Selasa 28 April. Dalam pertemuan tersebut, salah satu peserta bertanya kepada Anies terkait kemungkinan apakah PSBB akan diperpanjang lagi dan apa sebenarnya patokan Anies dalam menentukan kapan Jakarta bisa beraktivitas normal lagi. Anies menjawab apabila dalam 2 minggu ke depan grafik positif COVID-19 terus menurun, ada kemungkinan Pemprov DKI Jakarta memutuskan keluar dari periode PSBB. Ketika nanti pasien dalam pengawasan terus menurun, tingkat kematian juga menurun, kita akan menuju kembali ke normal. Kita berharap hal ini segera terjadi. Begitu kata Anies. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Nasional Doni Monardo sebelumnya juga memuji DKI Jakarta dengan menyebut penambahan harian PDP, ODP, dan kasus positif COVID-19 di ibu kota berangsur-angsur melandai. Data dari corona.jakarta.go.id pun mengungkap, kasus positif COVID-19 memang tampak turun sejak 21 April 2020, 167 kasus menjadi 120 kasus di hari berikutnya. Kemudian berturut-turut turun ke 107 kasus, 99 kasus, 76 kasus, 65 kasus, dan kembali ke angka 86 kasus pada hari Senin 27 April. Memang ada kabar gembira ini datang dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, di mana menyatakan penyebaran virus corona di DKI Jakarta melamban sangat pesat. Kata Kepala Gugus Tugas Doni Monardo, ia menjelaskan khusus DKI perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat. Doni juga menyebut perlambatan yang sangat pesat tersebut disebabkan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta ini berhasil melaksanakan PSBB. Begitu kata Doni. Persebaran virus corona yang cepat membuat pemerintah melakukan PSBB di berbagai daerah. Salah satunya yang pertama kali menerapkan PSBB adalah Jakarta sejak hari Jumat 10 April yang lalu. Terhitung PSBB di Jakarta sudah jalan selama 2 minggu. Jakarta merupakan daerah dengan penderita COVID-19 terbesar se-Indonesia. PSBB selama 2 minggu ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar dalam mencegah penularan COVID-19 yang semakin membesar. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap bahwa setiap harinya terdapat penurunan jumlah kasus baru. Hal ini disampaikan melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada hari Senin 27 April yang lalu. Untuk khusus DKI, perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat cepat. Doni juga bersyukur karena kurva penderita COVID-19 di Jakarta sudah merata. Penurunan data ini terlihat melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta. Awalnya, pada 15 April yang lalu penambahan kasus baru menunjukkan jumlah tertinggi sebanyak 223 orang. Tetapi pada 21 April mengalami penurunan secara signifikan. Dan pada 27 April tercatat ada 70 kasus baru di DKI Jakarta. Survei SMRC mengatakan 62% warga DKI menilai Anies ini cepat dalam menangani corona. Survei yang digelar oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan 62% masyarakat DKI Jakarta menilai pemerintah daerah tanggap dan menangani pandemi corona. Sebagian besar warga juga menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota. Survei menunjukkan 90% warga setuju PSBB mampu mencegah virus corona. Namun hanya 40% warga Jakarta yang setuju pelanggar PSBB perlu diberikan sanksi denda atau hukuman. Adapun masih ada 9 masyarakat di Jakarta yang belum mengetahui pemerintah DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyerukan seluruh pelaku dunia usaha dan perkantoran di Jakarta memberlakukan bekerja dari rumah mulai Senin 23 Maret. Anies kemudian mengajukan pemberlakuan PSBB yang kemudian disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui keputusan Menteri nomor sekian pada hari Selasa 7 April yang lalu. PSBB di DKI Jakarta lantas dimulai pada 10 April dan berlangsung selama 14 hari.